Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai patung Fir'aun. Patung ini saya dapat ketika saya ke Mesir untuk ziarah ke tempat Musa di Gunung Sinai. Dan ini menjadi souvenir yang dijual di mana-mana. Dan biasanya patung Fir'aun ini ditaruh di beberapa tempat untuk memberikan semacam pengaruhnya kepada warga yang selalu merasa terlindunginya. Mungkin ada warga yang merasa terteror, ada warga yang merasa bahwa Fir'aun adalah dewa sendiri yang menjadi pencipta sekaligus juga penentu hidup manusia. Dan Fir'aun ini seakan-akan menjadi bayang-bayang kehidupan orang Mesir pada waktu itu. Dia menjadi bapa pelindung, tetapi sekaligus juga kadang-kadang penghukum, sehingga orang-orang merasakan sebagai bapa. Kalau kita melihat Fir'aun sebagai bapa, kita juga akan melihat bangsa Israel mempunyai Abraham, Ishak, Yakub sebagai bapa mereka. Bapa yang selalu melindungi, menjadi saluran rahmat Tuhan. Dan kemudian menjadi sesuatu pelindung bagi bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan cerita atau Injil tentang Yesus yang mengajar doa kepada pengikut-pengikutnya. Di sini Yesus setelah berdoa, kemudian murid-muridnya mendekati. Guru, ajarilah kami sebagaimana Yohanes mengajari murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus mengajari mereka berdoa. Kalau kamu berdoa, janganlah bertele-tele. Maka kemudian Yesus mengajari doa Bapa kami. Katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudari yang terkasih, doa yang simpel ditujukan kepada Bapa kami, sebagaimana bangsa Israel kepada Yahweh melalui perantaraan Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka saudara-saudari yang terkasih, pelindung mereka adalah Bapa. Bagaimana Yesus mengajarkan mereka berdoa juga, karena kesan Bapa adalah Bapa yang melindungi, Bapa yang selalu mengawasi kalau ada bahaya, Bapa yang selalu berbelas kasih kepada anak-anaknya seperti kita ini. Maka kemudian doa kita adalah doa yang menggerakkan kita untuk menangkap kehendak Bapa, untuk menangkap kasih Bapa, untuk menangkap perlindungan Bapa, untuk menangkap kemaharahiman Bapa. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika saya pada saat awal-awal menjadi frater, saya dilatih dengan acara Ladoda, latihan doa dasar. Dan yang menarik salah satunya adalah disetel tip. Bagaimana kita mendengarkan musik yang lembut. Kemudian kita yang sedang duduk meditasi pejam mata, kita mencoba mengikuti gerak batin. Kalau kita masih punya pikiran yang selalu merasa malu, kalau kita mengikuti irama musik itu, kita mempunyai pikiran yang menghakimi kita bahwa mosok saya mau nari, dilihat orang lain malu, dan seterusnya. Tetapi ini diajak kita peka, tidak malu. Maka semua yang menghakimi dari pikiran kita itu kita singkirkan. Kita lebih membaca gerakan hati kita, dorongan hati kita untuk mengikuti musik syahdu itu. Ada undangan Tuhan, maka
Apakah kita mengikuti hati kita, suara hati kita yang lembut, mengikuti suara Tuhan dalam diri kita untuk berdoa, untuk bersyukur dengan menari, mengikuti musik itu. Sebagaimana pemazmur mengatakan, saya meniup seruling dan kamu menari. Saya menyanyikan lagu duka dan kamu bersedih. Itulah gambaran pemazmur. Bagaimana doa-doa kita yang sederhana untuk dilatih mengikuti bisikan Tuhan untuk berbuat sesuatu. Mulai dari musik yang lembut, kemudian kita pelan-pelan nanti akan menghidupi kita doa-doa itu dengan kontemplasi di dalam aksi. Contemplatio in actione. Karena ketika kita melihat orang yang mungkin berbeban berat, kita menangkap hati kita dan kita menyapanya, sekedar menyapa untuk memberi semangat lagi. Ketika ada orang yang butuh pertolongan di hadapan kita, ketika kita sedang ngobrol, hati kita pun akan digerakkan oleh Tuhan untuk menyapa lebih lanjut, untuk menemaninya di dalam kepedihan hidupnya. Dan disitulah gerakan-gerakan hati kita yang dimotivasi oleh Tuhan, itu kita tangkap dan kita ikuti karena kita terbiasa dengan doa-doa yang kita latihkan. Dengan musik dari Tuhan yang mengajak kita untuk menari, untuk menanggapi seruling merdu dari Tuhan, untuk menanggapi lagu duka dari Tuhan. Sehingga disitulah kita menjadi alat yang melekat di tangan Tuhan. Instrumentum yang melekat, conjunctum di tangan Tuhan. Cum Deo, itulah yang menjadi spiritualitas, kontemplasi di dalam aksi. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga Bapak-bapak kita, Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, sekaligus Bapa Yahweh yang Maha Kasih, selalu menggerakkan kita, melindungi kita, menyertai kita, dan membuat kita berbela rasa, menangkap kehendaknya di dalam kesibukan-kesibukan kita. Itulah doa yang mendalam, yang dilatih langsung oleh Bapa kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.